Saya akan share materi kita hari ini sebentar. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi materi kita pertama itu kita mengenal big data dan big data analitik apa itu gitu ya. Kita mengenal, jadi kita kan big data and machine learning. Jadi kita di awal pertama kita belajar big data itu apa. Nanti baru di mendekati pertengahan baru kita masuk ke komponen machine learning-nya. Jadi kita lihat topiknya apa yang merupakan big data analitik dan data mining, graph database, graph analitik dan sebagainya ya, yang berhubungan dengan big data dan big data analitik. Soalnya big data itu apa? Definisinya juga macam-macam. Tapi pada intinya adalah koleksi dari data yang saking besarnya dan saking kompleksnya menggunakan database relasional biasa itu tidak memungkinkan lagi gitu aja. Jadi kalau kita belajar dulu waktu di S1 ada relational database system, saking besarnya dan saking kompleksnya sudah nggak mungkin lagi dilakukan seperti itu, nggak mungkin. Jadi menggunakan pendekatan data manajemen yang tradisional sudah nggak memungkinkan. Karena apa? Karena data itu terbentuk dengan sangat cepat dan sangat besar sekali. Jadi harus tantangannya tuh kita tuh berlimpah data, tapi data itu kita belum mampu mengolahnya sehingga mendapatkan informasi yang berguna. Itu yang. Jadi tantangannya bagaimana mengcapture-nya, menilainya, menyimpan, mencari, men-sharing, transfer, analisis, visualisasi dan sebagainya itu. Itu yang jadi tantangan terbesar. Jadi teknologi kita itu sudah mampu menghasilkan data yang banyak, tetapi kemampuan komputasinya masih belum mampu untuk melakukan analisa yang cukup untuk mencakup seluruh data yang ada. Masih belum bisa. Nah ini ya, jadi perubahan data dulu megabyte, terus masuk ke gigabyte, masuk ke terabyte, masuk ke petabyte. Gitu ya. Nah, big data itu ciri khasnya ada 3P. Jadi ada volume, jadi datanya besar sekali, terus kemudian velocity, kecepatan datanya yang dihasilkan juga cepat sekali. Terus yang ketiga adalah variety, jadi datanya itu bervariasi. Ada yang multimedia, ada yang XML biasa, ada yang teks, ada yang gambar dan sebagainya gitu. Jadi variasinya luar biasa banyak. Nah itu yang menjadi tantangan. Big data itu harus bagaimana menangani ketiga V tersebut ya. Jadi big data itu adalah kombinasi antara transaksi, interaksi, dan observasi. Itu kalau kita lihat ini dulu hanya kita butuh ERP saja, data penjualan dan sebagainya, kemudian berkembang menjadi CRM, kemudian berkembang menjadi web, terus kemudian masuk ke area big data, di mana datanya sudah masuk dalam skala petabyte. Petabyte itu 1024 terabyte. Satu kilo terabyte gitu, 1 petabyte. Atasnya lagi zeta atau gimana ada penjelasannya. Jadi dari tahun 2009 sampai 2020 itu data itu berkembang 44 kali lipat dalam hanya dalam waktu 11 tahun saja ya. Dari 0,8 zettabytes menjadi 35 zettabytes. Jadi peningkatannya luar biasa. Hanya dalam waktu 11 tahun saja peningkatannya 44 kali lipat. Karena datanya meningkat secara eksponensial. Datanya meningkat secara eksponensial. Jadi dulu kita main dalam era ini ya, terabytes. Kita sekarang sudah punya hard disk 1 tera, 2 tera, dan sebagainya. Nah, masuk ke petabyte itu 1000 terabyte. Terus akhirnya menjadi exabyte itu 1000 dari petabyte berarti 1 juta terabyte. Nah, ini 1000-nya lagi zettabyte. Zettabyte itu berarti 10 pangkat 9 terabyte. Jadi sebelumnya tuh hanya 0,8 berarti sekitar 800 exabyte menjadi 35 zettabyte. Jumlahnya sangat besar sekali peningkatannya. Nah, jumlah tweet itu lihat misalnya di Twitter itu juga meningkat secara signifikan, mendekati eksponensial. Nah, ini misalnya contohnya Twitter aja. Dia
mengenerate 12 lebih terabyte tweet per hari dari semua penggunanya ya. Facebook juga kira-kira 25 plus terabyte dari data log setiap hari. Google lebih gila lagi pasti ya, karena layanan Google luar biasa banyak. YouTube itu juga termasuk layanan Google kan. YouTube tuh bayangkan tuh berapa banyak video yang diupload orang tiap hari. Belum lagi yang Gmail, belum lagi yang data GPS dari Android dan sebagainya. Luar biasa banyak yang dihasilkan per harinya. Apalagi ditambah berbagai macam sensor yang ada dalam handphone kita. Di handphone kita aja ada berapa sensor itu ya? Banyak. Terus kemudian listrik smart meter misalnya, RFID, terus macam-macam lagi yang ada dalam perangkat-perangkat sekitar kita itu semuanya mengenerate data semua. Nah ini, apa sih hubungannya big data dan juga hubungannya dengan machine intelligence seperti apa? Jadi kalau big data analitik itu adalah bagaimana kita menggunakan teknik yang baru atau algoritma yang baru untuk mengelola dan mendapatkan value atau knowledge daripada data yang sangat besar tersebut. Jadi bagaimana kita menganalisa data yang luar biasa besar tersebut. Nah di sini tidak cuman masalahnya bukan cuman 3V, tapi 4V. Jadi kalau big data saja hanya velocity, volume, velocity, variety. Kalau yang big data analitik ada V keempat, veracity. Datanya ada kemungkinan uncertainty. Ya mungkin contohnya berita hoax gitu ya, itu kan termasuk data uncertain kan. Dan selanjutnya. Jadi waktu kita menganalisa data big data itu ada V yang keempat yang masuk yang namanya veracity. Jadi 4V lagi bukan 3V. Jadi volume, velocity, kecepatan data. Jadi data itu sekarang kayak lautan data gitu. Bukan data streaming lagi ya. Data ocean. Terus variety, datanya besar sekali, kemudian veracity. Jadi ada data yang sifatnya uncertain, tidak jelas valid atau tidak. Nah, bagaimana memitigasinya? Nah, kemudian muncullah dari situ machine learning. Machine learning adalah kemampuan dari komputer atau algoritma komputer untuk mengambil manfaat dari data yang banyak tersebut sehingga memberikan suatu insight atau masukan atau membuat prediksi. Kemudian yang berikutnya namanya machine intelligence. Jadi ada entitas yang bersifat otomatis yang dapat mengobservasi dan bertindak terhadap lingkungan berdasarkan membuat keputusan seperti halnya manusia. Namanya machine intelligence. Tapi ingat ya, beberapa pengembangan machine intelligence ternyata macet ya. Contohnya autonomous car itu ya. Dulu kan sempat heboh ya. Grab bikin, terus Google bikin, dan sebagainya. Tapi sekarang setelah ternyata terjadi banyak kecelakaan, dituntut sana sini, akhirnya sudah nggak banyak terdengar lagi ya. Itu sebetulnya kan kayak machine intelligence. Jadi membuat komputer memutuskan sendiri dia mau ngapain, mau ngerem, mau belok, mau berhenti, mau parkir dan sebagainya. Tapi ternyata sampai sekarang perkembangannya masih belum meyakinkan. Jadi ternyata masih banyak masalah, belum secanggih yang diinginkan gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum Pak. Belum Pak. Oke. Masih jelas Pak. Oke. Kenapa big data itu penting ya? Karena merupakan gabungan dari berbagai aspek, dari berbagai faktor ya. Data itu sendiri, teknologi dan pola pikir atau pemikiran. Jadi ada machine learning. Ilmu machine learning itu berkembang mulai tahun 2012 ya. Machine learning berkembang dengan sangat pesat sejak tahun 2012. Terus kemampuan komputer juga sangat meningkat sekarang. Kalau kita lihat kemampuan PC aja ya, CPU yang paling murah sekarang ini itu sudah jauh lebih canggih daripada CPU yang termahal 3 tahun lalu ya. CPU misalnya AMD itu ya, AMD yang termasuk yang budget yang keluar sekarang itu ternyata masih lebih powerful daripada CPU termahal 3 tahun lalu. Bayangkan berarti kecepatan peningkatan komputasi luar biasa. Terus kemudian data membanjir ya, dan itu kayak kebanjiran data.
Kemudian orang juga butuh membuat keputusan berdasarkan data. Jadi data-based decision atau keputusan berdasarkan data, misalnya business intelligence dan sebagainya itu ya. Itu kenapa big deal juga karena memang perusahaan-perusahaan besar investasi semuanya ke situ semua ya. Contohnya yang terjadi di Amerika tuh ada risetnya sampai segitu besar. Terus kemudian perusahaan-perusahaan raksasa juga mulai masuk ke daerah itu dan sebagainya. Terus contoh-contohnya juga banyak di perusahaan-perusahaan. Contohnya yang paling jelas itu misalnya di Amazon. Terus di Netflix. Netflix itu memberikan rekomendasi film yang mau dilihat selanjutnya. Di Amazon memberikan rekomendasi barang yang pun dibeli selanjutnya dan sebagainya. Sekarang pun kayak area 3D printing itu juga sudah masuk menggunakan kecerdasan buatan. Ini contoh super collider ya, CERN super collider ya, di Eropa itu. Dia bisa menghasilkan 15 petabytes data setiap tahun. Itu butuh waktu bertahun-tahun untuk menganalisanya ya. Datanya sih mengenerate banyak, tapi untuk memahami data itu artinya apa, itu masih butuh bertahun-tahun untuk memahaminya. Komputer dibantu oleh saintis untuk memahami data. Terus ini juga di Amerika juga ada proyek namanya EarthScope. Kalau Anda lihat di benua Amerika, terutama di atas Yellowstone, itu sebetulnya Yellowstone itu di bawahnya ada gunung berapi raksasa yang ketumpuk sama Yellowstone-nya. Itu kalau dia meledak suatu saat nanti, itu dia bisa akibatnya dahsyat sekali untuk daerah California dan sebagainya gitu ya. Jadi kenapa sekarang dipelajari dan diteliti terus dia. Jadi dia tuh melihat pergerakan-pergerakan. Itu ada apa? Lempeng namanya San Andreas. Itu yang di bawahnya tuh ada kayak gunung berapi raksasa yang ketutupan lempeng tersebut. Dan gunung berapinya itu besar sekali, gede sekali. Yang selalu diwaspadai ya sama Amerika di negaranya sendiri. Terus datanya juga variety ya, kompleks ya. Sekarang data juga bisa macam-macam. Bentuknya ada yang relasional, ada yang teks saja, ada yang XML, ada yang data graph, ada data streaming, dan macam-macam lagi ya. Bagaimana mengintegrasikan semua data itu menjadi sesuatu kesatuan yang bisa dianalisis bersama. Itu juga suatu tantangan. Ya, jadi tantangannya adalah bagaimana kita mengekstrak knowledge. Jadi semua data yang bervariasi itu bagaimana kita gabungkan, kemudian kita bisa mendapatkan manfaat dari data-data tersebut. Ini contohnya customer yang satu orang customer saja bisa dilihat di berbagai aspek ya. Kalau dilihat dari aspek sosial medianya mungkin dilihat dari Facebooknya, Twitternya dan sebagainya, Pinterest dan sebagainya. Sekarang di Amerika itu sudah nggak butuh lagi tes psikologi ya. Jadi bagian HRD itu cuma tinggal melihat profil Facebooknya aja, profil dari media sosial sudah memutuskan orang ini karakternya kayak gimana. Jadi tes psikologi nggak penting lagi. Bahkan di Amerika itu kalau Anda mengajukan visa ke Amerika, Anda kalau diminta akses ke media sosial, Anda harus ngasih. Jadi kalau orang tersebut curiga, misalnya bagian imigrasi curiga dan dia minta akses ke media sosial, Anda harus ngasih itu akses itu. Kalau enggak, Anda nggak apa ketika akses masuk ke Amerika. Terus masalah gaming juga masalah streaming, purchasing dan sebagainya. Jadi satu orang bisa dilihat di berbagai macam aspek. Jadi bagaimana semua itu diintegrasikan menjadi satu single view saja. Karena kan kalau ini terpisah-pisah semua berarti ya perspektif orang juga dari masing-masing aspeknya saja. Terus kecepatan juga. Jadi data itu mulai tergenerate sangat cepat ya. Jadi untuk memprosesnya juga butuh cepat juga. Sekarang itu sebenarnya di Amerika dan negara-negara maju di dunia itu sudah mengembangkan komputer jenis baru yang namanya quantum computing. Itu nanti kalau sudah benar-benar jadi itu kecepatannya berkali-kali lipat daripada kecepatan komputer sekarang. Kemarin kan ada berita mungkin yang mengikuti berita beberapa bulan lalu, Google sudah berhasil ya membuat komputasi
pertama menggunakan quantum computing tersebut ya. Jadi dia mengilustrasikan kalau misalnya simulasi cuaca gitu. Kalau menggunakan komputer yang tercepat sekalipun, simulasinya membutuhkan kira-kira 1000 tahun. Menggunakan komputer kuantum itu hanya dalam hitungan jam saja. Itu contoh dari peningkatan potensi kemampuan computing yang akan terjadi kalau nanti suatu saat nanti komputer kuantumnya benar-benar dipakai gitu. Jadi kenapa ada namanya quantum advantage atau gimana? Jadi kalau suatu negara berhasil menggunakan itu, maka dia akan memiliki kemajuan signifikan dibandingkan negara-negara lain karena dia memiliki kemampuan komputasi yang jauh lebih besar daripada negara lain. Karena apa ya, itu berhubungan dengan pengambilan keputusan. Contohnya misalnya berhubungan dengan monitoring kesehatan, promosi elektronik dan sebagainya, itu yang mungkin contoh-contoh yang ringan. Sekarang Indonesia masih ribut bikin satu data ya, di luar negeri yang bikinnya sampai saat ini. Ini contohnya ya, banyak sekali peralatan menghasilkan banyak sekali data dari sensor dan sebagainya. Jadi sebenarnya kemampuan komputasi, kemampuan teknologi kita sudah tidak mengalami kendala dalam hal menggenerate data. Tetapi kita masih mempunyai keterbatasan dalam rangka menganalisa data tersebut sehingga didapatkan pengetahuan yang cukup dan bermanfaat. Jadi misalnya berhubungan dengan keputusan, customer, dia saya mau kasih rekomendasi produk apa, terus kalau dia pindah ke konsumen yang lain atau kepada produk yang lain kompetitor alasannya karena apa dan sebagainya. Ingat tuh ya, kemarin tuh ada bimbingan saya S1, dia tuh bimbingannya dia tuh magangnya ke Tokopedia. Terus waktu sidang ditanya, ada nggak tugas lain selain tugas yang kamu presentasikan sebagai skripsi? Ternyata ada. Jadi ternyata tuh perusahaan e-commerce tuh saling mengintip satu sama lain. Jadi dia juga diminta membuat semacam kayak apa ya, kayak memantau aktivitas kompetitor gitu. Jadi kalau Tokopedia kan kompetitor otomatis Shopee sama Bukalapak gitu ya. Dia dikasih tugas rahasia juga. Jadi bagaimana memata-matai itu kompetitor. Kompetitor sekarang lagi ngapain sih? Supaya dia juga jangan sampai ketinggalan kereta. Jadi kenapa kalau satu sama lain ya, misalnya yang satu lagi bikin promo, dia juga ikut bikin promo. Dan sebagainya, karena memang saling intip satu sama lain. Itu sudah hal yang wajar. Nah ini ya, jadi sekarang masalahnya bukan 3V lagi, volume, velocity, variety, tapi masuk V yang keempat namanya veracity. Karena beberapa data yang buram-buram itu data yang diragukan keabsahannya. Kalau yang jelas-jelas ini berarti datanya sudah jelas, sudah valid. Yang ini ada beberapa data yang ternyata uncertain atau inconsistent. Nah, bagaimana menanggulangi itu juga dalam big data analitik. Nah, jadi kita berkembang dari awalnya tuh OLTP, Online Analytical Processing, masuk ke OLAP, Online Transaction Processing, menjadi Online Analytical Processing, dan sekarang masuk ke era Real-Time Analytical Processing. Jadi masuk ke era big data, arsitektur, dan teknologi. Nah, sekarang kalau model yang lalu, company itu mengenerate data, konsumen mengkonsumsi data. Tapi sekarang enggak. Sekarang adalah semua orang mengenerate data dan semua orang mengkonsumsi data. Nah, misalnya contohnya yang sekarang lagi heboh ya, RCTI kan lagi menggugat itu ya, para YouTuber yang streaming itu karena sebetulnya katanya itu melanggar undang-undang penyiaran. Jadi kan dia masih berpikiran model lama kan, berarti yang mengenerate data itu saya, RCTI Group. Anda tuh nggak boleh generate data, nggak boleh bikin siaran langsung, nggak boleh bikin data. Kamu hanya boleh konsum data saja. Nah, kan ya nggak mungkin ya. Nah, sekarang ya mau RCTI bikinnya silahkan, mau
YouTuber, vlogger bikin ya nggak apa-apa gitu. Karena memang modelnya sekarang seperti sekarang. Gitu. Semua orang mengenerate data dan semua orang mengkonsumsi data. Jadi kalau ternyata itu nanti gugatannya menang, itu kita mundur. Gugatannya RCTI itu menang, nanti harus bikin. Jadi hanya perusahaan penyiaran saja yang boleh mengenerate data. Kita hanya boleh melihat itu kayak sinetron yang membosankan itu setiap hari. Oke. Jadi ini ya, apa yang membuat big data itu berkembang? Ini ada kompleksitas, ada business value. Ini yang pertama sebelumnya itu hanya business intelligence. Nah, sekarang kita masuk ke predictive analysis dan data mining. Dulu query-nya atau ad hoc menggunakan SQL query biasa, data mining standar, datanya terstruktur, datasetnya juga ukuran kecil kemit. Nah, sekarang sudah berkembang. Tadi data statistika analisisnya bersifat kompleks, datanya bervariasi dari sumber yang banyak, datasetnya yang sangat besar dan lebih real time. Jadi memang sistemnya harus optimize benar gitu ya. Sistemnya harus optimize benar. Ini perkembangan dari business intelligence dari tahun 1990-an, tahun 2000 menjadi sekarang ke tahun 2010 dan selanjutnya. Jadi masuk ke sifatnya yang sesuatu yang real time dan kecepatan tinggi. Jadi big data itu secara nature itu real time daripada data warehouse biasa. Data warehouse, arsitektur data warehouse yang biasa, yang meskipun skalanya eksadata, teradata itu tidak begitu pas untuk tujuan ini ya. Jadi dia akan selalu ketinggalan. Jadi big data analytics itu harus bisa catch up atau mengejar terus. Ini landscape-nya sekarang jadi banyak sekali. Sebetulnya kalau perusahaan yang tergolong maju dan frontline dalam penyediaan data ya Amazon, gitu, Microsoft, Google dan sebagainya. Tapi masih banyak lagi perusahaan-perusahaan lain yang memberikan layanan yang berhubungan dengan big data. Ini teknologi big data-nya juga berkembang dari dulu yang levelnya terabytes, kemudian petabytes, masuk ke big data analytics. Nanti kalau sudah masuk zettabytes, kita masuk ke masalah deep insight. Semacam. Cloud computing, oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silahkan. Belum ada, Pak. Iya belum ada, Pak. Belum ya? Cukup paham tuh ya? Iya. Paham, Pak. Ya, seperti gambaran saja pengantar. Oke. Nah, kita masuk, kita kan nggak mungkin ya, kalau berbicara big data, kalau kita nggak berbicara tentang komputasi awan atau cloud computing. Karena apa? Kita nggak mungkin kan setiap kali harus beli hard disk gitu, karena data kita kurang. Ya, salah satu cara yang paling gampang kita nyewa cloud computing. Kalau cloud computing enaknya apa? Ya kalau kurang ya tinggal beli aja. Akan otomatis membesar sendiri ya, kemampuan komputasinya maupun kemampuan penyimpanannya. Jadi itu menjadi salah satu penyulut dari big data tuh karena adanya teknologi komputasi awan itu. Jadi dia keuntungannya apa ya? Karena mengubah komputasi menjadi suatu service. Service itu apa? Kan sekarang kalau kita lihat service-service di dunia kan ada listriknya, air, dan sebagainya ya, gas dan sebagainya. Nanti ini sebenarnya kayaknya cloud computing itu kayak utility keempat dari listrik, energi ya, energi, air dan sebagainya. Nah, komputasi itu nanti kayak utilitas atau kebutuhan keempat dari manusia, komputasi. Saya nggak perlu beli komputer, saya bisa minta komputasi gitu. Tinggal ada kabel data aja masuk ke saya gitu. Saya bisa bikin komputer virtual, storage virtual, database virtual dan sebagainya. Enaknya itu apa? Karena spesialisasi yang bikin hardware, yang pakai hardware spesialisasi, otomatis harganya akan turun. Dan kita juga enak karena apa? Kalau ternyata kemampuan komputasi yang kita butuhkan kurang, kita nggak perlu misalnya kalau dulu kan kita beli servernya penuh, kita harus beli server baru, dimigrasi dan sebagainya ya. Ya nanti kalau cocok, kalau enggak. Nah sekarang kan enggak, kalau sudah nggak cocok atau kurang ya kita beli aja, langsung otomatis meningkat
dan langsung otomatis nggak perlu ada downtime lagi. Gitu. Langsung pakai aja jalan dan seperti biasa dan sebagainya. Yang paling unggul tentu saja yang perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, Amazon, Google dan sebagainya. Ini cloud computing ya. Jadi ada cloud computing itu tiga aspek, aplikasi, platform, sama infrastruktur. Infrastruktur itu misalnya basicnya, misalnya plain komputer, itu infrastruktur ya. Terus hard disk itu infrastruktur. Jaringan, VPN itu infrastruktur. Kalau sudah ngomong platform itu di atas infrastruktur, misalnya database service. Terus kemudian misalnya Windows atau Linux yang disediakan secara cloud. Terus yang ke atasnya lagi bukan platform. Kalau platform itu semacam layanan. Ini specific application. Misalnya Gmail. Itu namanya application. Terus Office 365 itu application. Tapi kalau kita ngomong misalnya OneDrive, gitu, dia masuk ke kategori platform. Kalau kita misalnya plain komputer dengan CPU berapa, memori berapa, bandwidth berapa, itu kita masuk infrastruktur. Jadi itu ya. Jadi ada infrastructure as a service, ada platform as a service, atasnya lagi adalah application as a service. Kita sudah menggunakan banyak sekali application as a service ya. Contohnya YouTube itu application as a service, Gmail application as a service, Office 365 itu application as a service. Terus Google Docs itu juga sama application as a service, Telegram, WhatsApp dan sebagainya application as a service. Keuntungannya apa sih kalau kita menggunakan komputasi awan? Yang pertama biaya dan manajemennya. Karena ada skala ekonomi ya. Tentu saja kalau ada spesialisasi dan disewakan dia khusus mikirin itu, nah, otomatis kan secara jatuhnya kan lebih murah per orangnya. Karena hardware-nya di outsourcing. Jadi saya nggak perlu menyewa orang untuk memelihara servernya, saya nggak perlu beli AC untuk server saya, dan sebagainya yang kadang-kadang malah menyita waktu. Udah mereka aja yang mikirin, saya tinggal nyewa. Otomatis per orangnya jatuhnya lebih murah. Terus deployment-nya juga sangat mudah. Bayangkan kalau dulu kita mau punya komputer Windows saja kan beli hardware-nya dulu. Terus kemudian diinstal. Nah, sekarang dalam hitungan 5 menit saya sudah punya mesin Windows. Kalau di Amazon itu ya, nggak sampai 5 menit malahan ya. Scaling juga sama itu tadi ya. Scalingnya tuh bisa scale up sama scale out gitu. Jadi misalnya ya, sekarang saya nyewa kapasitas tertentu dan saya mengetahui nanti kalau menjelang Natal gitu atau menjelang Idul Fitri pasti salesnya saya meningkat. Tapi kalau saya beli yang besar langsung, nanti setelah Idul Fitri setelah Natal mungkin malah nggak butuh gitu. Ya kenapa? Saya bisa scale saja. Scale-nya gimana? Bisa otomatis, bisa fix gitu. Saya tahu misalnya pada bulan Desember menjelang akhir pasti banyak sales. Saya sewa aja sementara selama bulan Desember saja. Nanti Januari saya kurangi lagi, itu bisa. Atau bisa dia bisa otomatis. Misalnya kalau kemampuan komputer saya 90%, otomatis scale up. Otomatis dia akan mengenerate komputer baru untuk menangani limpahannya itu dan sebagainya. Nanti kalau ternyata komputasinya di bawah 30%, otomatis layanan yang tambahan itu dimatikan dan sebagainya. Itu di Amazon itu dimungkinkan hal itu terjadi. Terus reliability, sangat reliable ya. Jadi kalau kayak Amazon itu dia reliability-nya 99,99%. Bayangkan ya, 99,99% itu berarti dalam waktu setahun itu hanya boleh down hanya hitungan menit. Bahkan dia mempunyai layanan storage itu 99,99999, jadi 7 buah 9. 7 buah 9 itu 11 buah 9 gitu. Jadi dalam waktu 10.000 tahun tuh hanya boleh down sehari atau gimana. Jadi sangat reliable. Hampir mungkin enggak. Hampir pasti enggak akan pernah down. Dan sustainable. Sustainable itu apa? Karena hardware enggak perlu beli. Saya mau hardware saya kurang tinggal sewa lagi aja tambah dan sebagainya. Ya. Nah, ini tipe cloud ada yang namanya public. Jadi semuanya dipakai di vendor, jadi semuanya miliknya Amazon saya sewa.
Private juga bisa, saya bikin network sendiri, saya olah jadi cloud, saya pakai untuk kepentingan saya sendiri. Ada yang namanya hybrid. Hybrid itu kombinasi yang bagus ya, sesuatu yang sifatnya penting, saya kelola internal, tapi sifatnya yang sifatnya lebih umum, saya kelola eksternal. Kombinasinya ya. Terus ada yang namanya community cloud dan seterusnya. Mana yang lebih bagus? Pasti ada plus minus. Jadi kan dulu ada kekhawatiran kayak Indosat, Telkomsel itu dimiliki asing, terus datanya gimana ya? Nah, itu masalah kekhawatiran ya. Misalnya saya punya data yang sensitif, yang hanya tidak boleh orang lain tahu. Tapi ada data-data yang sifatnya nggak terlalu sensitif. Gimana ya komprominya ya? Ya saya bikin aja sistem yang kecil di dalam, data sensitif saya kelola sendiri, tapi data yang nggak terlalu sensitif saya sewa saja. Jadi nanti sistemnya hybrid dan seterusnya macam-macam. Nah, itu tadi yang cerita tentang servisnya, infrastructure as a service, ada platform as a service, ada software as a service. Kalau infrastruktur itu ya komputer basic, Amazon S3 itu yang kayak storage basic dan sebagainya gitu ya. Amazon EC2. Kalau sudah platform itu Windows, Linux dan sebagainya. Kalau software itu yang kayak tadi ya, Gmail, Google Docs dan sebagainya itu mas software as a service. Ini contoh infrastruktur as a service. Jadi kita menggunakan virtual machine, komputer virtual. Kita nggak bisa pegang komputernya, tapi kita bisa pakai kemampuannya. Itu sebenarnya bisa juga didetailkan dengan berbagai macam nama ya. Ada storage as service, database as service, information as service, process as service, application as service, platform as service, dan sebagainya macam-macam lagi. Terus komputasi awan atau cloud computing itu merupakan gabungan dari berbagai macam teknologi, service oriented arsitektur, unity computing, virtualisasi dan sebagainya. Tapi yang menjadi key enabler-nya adalah yang namanya virtualisasi. Jadi kalau dulu kan kalau kita mempunyai komputer, ada hardware, kita pasang OS. Nah, di atas OS ada aplikasi. Nah, sekarang kita bisa pasang hypervisor. Jadi hardware-nya kita kasih dulu hypervisor. Dari hypervisor ini kita bisa install multiple OS sekaligus. Satu hardware komputer bisa menggunakan 3-4 bahkan masih banyak sekali OS untuk melayani berbagai macam kebutuhan. Jadi sekarang semuanya as a service. Jadi ya tadi ya ilustrasi tentang IaaS, PaaS sama SaaS. Ini contohnya ini ya, kalau di Amazon itu namanya Elastic Compute Cloud atau EC2. Itulah basic plain komputer yang disediakan Amazon. Terus kalau Google namanya App Engine, Microsoft Azure, Atma Jaya itu langganan dari Microsoft Azure ya. Anda bisa memanfaatkan kalau Anda menggunakan Office 365, menggunakan email students dan sebagainya, itu bagian dari Azure tersebut. Dan berbagai macam layanan lagi. Ini ilustrasi bahwa kita dari abad ke-8, ARPANET awalnya mulai masuk. Ini ARPANET masuk internet, web awareness, web as a platform. Nah, kita masuk ke ini, resource eliminated, masuk ke era yang lebih baru. Ini ilustrasi kalau Amazon ada berapa layanan ya, EC2, S3, EBS, SDP, SQS, platform, dan masih banyak lagi. Itu layanan Amazon itu ada 50-an berapa yang Anda bisa pakai. Dan Amazon ini sudah kuat sekali di luar negeri, Indonesia baru masuk. Rencananya nanti tahun 2022 itu sudah ada, 2021, 2022 sudah ada data center di Indonesia. Mereka sudah mulai masuk ke Indonesia untuk menyediakan layanan ini. Sekarang data centernya yang terdekat adalah di Singapura dan Australia. Ini kalau Azure kayak gini, infrastrukturnya. Atma Jaya itu langganan Azure, dia tidak langganan tidak langganan Amazon. Terus Google App Engine-nya, Google juga menyediakan. Oke. Demikian yang saya ceritakan. Ada pertanyaan enggak?
Sarvan atau Raymond, silakan. Ya. Jelas kalau saya. Jelas ya. Ya. Jadi gini, itu di situs kuliah juga saya kasih link ada 2 video, ya. 2 video, satunya tuh ada salah satu pimpinan dari Gojek namanya Crystal Wijaya. Itu cewek kayaknya lulusan Amerika tapi orang Indonesia, terus dibajak suruh kerja di Gojek. Dia tuh salah satu pemikirnya di Gojek itu ya. Dia cerita tentang big data di Gojek itu seperti apa. Silakan nanti dilihat videonya dan diambil manfaatnya. Kemudian juga ada video dari LIPI yang saya ambil itu ya, menjelaskan tentang big data itu seperti apa ya, supaya jelas. Oke, jadi untuk tugas kita, ini ada kelas ya? 6:30? Ada Pak, saya Pak. Oh iya ya. Ya. Jadi untuk selanjutnya Anda mulai cari-cari aja kira-kira nanti yang jadikan tugas nanti ya seperti apa, nanti bisa konsultasi sama Daya ya. Iya Pak. Baik, Pak. Oke, jadi karena Raymond ada kelas, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu, saya matikan dulu recording. Oke, sampai bertemu minggu depan ya. Minggu depan berarti